Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di RMB Mistis. Dan pada video kali ini, portal RMB akan menceritakan kisah pinggir kota dalam kemasan cerita misteri. Cerita kali ini berjudul Pesugihan Tumbal Janin karya Ratna Dewi. Lalu seperti apa kisah selengkapnya? Langsung saja dan selamat mendengarkan. Hari ini adalah hari di mana seharusnya menjadi hari bahagiaku. Karena tepat pada tahun 1999, aku menikah dengan seorang pria tampan dan kaya. Namun tidak aku cintai. Namaku Ratih. Umurku menjelang 19 tahun. Dengan umurku yang sangat muda ini seharusnya aku sedang menggapai cita-citaku. Namun semua itu hanyalah angan-angan belaka. Aku putus sekolah saat aku di kelas 2 SMA. Ya, masalahnya tidak lain karena ekonomi. Meskipun aku mendapatkan beasiswa selama 3 tahun digratiskan uang bulanan, namun orang tuaku tetap saja tak mampu untuk melunasi uang buku yang mulai menumpuk. Meskipun aku setiap pulang sekolah membantu bekerja di warung makan milik bibiku, dan selalu diberi 10-20 ribu setiap hari. Namun uang itu bukanlah untuk menopang uang sekolahku, melainkan menopang uang belanja ibuku setiap harinya. Karena bapakku yang bekerja hanya serabutan dengan gaji yang tak tentu. Bahkan sering sekali aku, kakak serta adikku tak makan. Kami terkadang mencuri ubi di kebun milik orang, saat terkadang tak tahan menahan lapar di waktu kecil. Namun saat ini aku bersyukur karena hal itu sudah tidak pernah lagi terjadi. Aku dinikahkan dengan pria yang masih satu kampung denganku. Meskipun dia tampan dan mapan, aku tetap tidak menyukainya karena kelakuannya yang seperti berandalan itu. Sering mabuk dan sering bentrok dan bertengkar dengan anak-anak dari desa tetangga. Umur kami berkisar agak jauh dengan selisih 9 tahun. Aku yang berumur 19 dan dia 28, dia bernama Rehan. Aku yang saat itu bekerja di kota. Masih sekitar 1 bulan, langsung ditelepon oleh bapak untuk pulang dengan alasan tidak bisa jauh-jauh dari anak-anaknya. Aku pun tanpa rasa curiga menuruti perintah bapak. Namun kenyataannya berbeda. Sudahlah, nasi sudah menjadi bubur. Karena aku juga tidak berani membantah bapak. Pesta kami sangatlah mewah. Meskipun orang tuaku susah, namun dia memilih pesta yang semewah ini karena uang pemberian dari keluarganya Rehan yang lumayan besar. Semua berlangsung dengan meriah, dengan tamu undangan yang ramai pula. Sampai aku tidak menyangka kado-kado dari para undangan sampai memenuhi kamarku yang sedikit sempit, hingga terpaksa banyak dikeluarkan dan diletakkan di ruang tamu karena tidak muat. Meskipun hatiku sesak karena menikah dengan orang yang tidak aku cintai, tapi aku mencoba untuk tabah. Mungkin perjodohan inilah yang terbaik. Hari-hari berlalu dengan biasa saja dan membosankan. Tidak dengan pengantin baru pada umumnya, yang hatinya sedang berbunga-bunga karena dipersatukan dengan pasangannya. Ya, membosankan, karena pria yang kini menjadi suamiku pergi pagi pulang malam dengan alasan pekerjaan katanya. Tapi entahlah, aku malas untuk memikirkan hal itu. Setiap hari aku akan bangun pagi untuk menyiapkan sarapan dan membuat kopi. Baru aku bangunkan dia, karena jam 6:30 dia harus sudah pergi kerja. Aku di rumah sendirian karena bapak dan ibuku sudah pergi ke kebun orang untuk bekerja. Ya, aku tetap tinggal di rumah orang tuaku. Sempat dia ajak aku tinggal di rumahnya, namun aku tidak mau. Karena ayah dan ibunya suamiku telah meninggal sebelum kami menikah. Dan yang tinggal di rumah orang tuanya, adik serta kakak laki-lakinya. Aku tidak mau harus tinggal bersama ipar, karena pasti begitu banyak perselisihan. Pikirku dan dia pun setuju dengan permintaanku untuk tetap tinggal di rumah orang tuaku. Malam pukul 8, suamiku pun pulang
Dia bekerja di penambangan pasir yang digaji setiap harinya 200.000. Dengan jumlah segitu fantastis menurut orang miskin sepertiku. Dia menyodorkan semua gajinya padaku dengan menyodorkan 2 lembar uang berwarna merah dan berkata, "Dek, ini gajiku hari ini buat belanja besok dan terserah kamu. Aku mau dikasih berapa buat uang beli minyak dan rokok." Aku yang merasa heran pun langsung bertanya, "Bang, gaji kamu kok besar sekali? Kamu bener kan kerja yang halal?" "Ya bener lah dek, masa aku bohong sih? Gaji penambang pasir memang segitu. Udahlah, gak usah berpikir yang macem-macem," celoteh Bang Rehan padaku. "Ya kalau aku sempat tahu kamu macem-macem, aku gak bakal mau hidup sama kamu bang," rocosku pada Bang Rehan. "Aku tahu dek, kamu nikah sama aku itu bukan karena cinta. Tapi aku janji dek, aku bakalan berubah kok. Gak akan kayak dulu lagi," timpalnya. Aku pun sambil memanyunkan bibir, langsung menyodorkan selembar uang merah tersebut untuknya. "Ini bang, buat beli rokok dan bensin besok," ucapku. "Loh, ini banyak banget dek. Udah, besok aku dikasih 50.000 aja. Itu pun akan cukup selama 2 hari. Waktu berjalan begitu cepat. Sudah 6 bulan kami menikah, namun belum juga diberi keturunan. Hingga pada suatu hari aku pun telat datang bulan. Aku pun begitu senang, karena aku pikir aku akan hamil. Aku pun membeli test pack untuk memastikannya dengan minta ditemani ibu sore itu. Besok paginya, setelah bangun tidur aku pun gegas mengeceknya dan mencelupkan stik test pack dalam urin yang sudah aku tampung dalam gelas plastik kecil sebelumnya. Aku tutup bagian yang mulai menunjukkan 1 garis dengan jariku. Detak jantungku pun begitu terasa pagi itu. Ku angkat jariku perlahan dan hati-hati. Namun aku membuang nafas dengan berat saat kulihat hanya 1 garis saja yang keluar. Aku pun keluar kamar mandi dan langsung membuang test pack tersebut ke dalam tong sampah. Ibu yang melihatku saat itu langsung bertanya, "Gimana nak?" Aku menarik nafas dalam dan membuangnya dengan kasar. "Enggak bu, cuma 1 garis yang muncul," jawabku pada ibu. "Sabar ya nak, nanti kamu bakal hamil kok, percaya sama ibu. Banyak berdoa dan ikhtiar aja ya." Sambil tersenyum, ibu menguatkanku. "Terima kasih ya bu," jawabku. Adikku yang bernama Salsa pun berjalan dari arah dapur sambil berkata, "Dasar mandul," dan langsung melewati aku dan ibu lalu masuk ke kamarnya. Aku yang mendengar langsung terkejut, begitu pula dengan ibu. Rasanya hatiku begitu teriris, sakit sekali. Aku pun langsung lari ke dalam kamar dan menangis terseduh. Bang Rehan yang masih tertidur pun langsung terbangun dan kaget melihatku tiba-tiba menangis. "Kamu kenapa dek?" tanya Bang Rehan. "Aku gak mandul kan bang?" tanyaku kembali pada Bang Rehan. "Siapa yang bilang kamu mandul ha? Kamu gak mandul dan gak akan itu dek. Aku sudah telat datang bulan bang. Aku coba cek tapi hasilnya negatif. Kenapa aku gak bisa hamil bang? Salsa bilang kalau aku mandul." "Dek Ratih, itu bukannya mandul. Hanya saja kita belum diberi rezeki dan kepercayaan dari Tuhan. Lagi pula si Salsa itu kan masih kecil. Masih 9 tahun kan umurnya. Gak usah diambil hati ucapannya. Tetap sabar dan berdoa bersama-sama. Pasti bakal terkabul kok." Bang Rehan pun menguatkanku dalam pelukannya agar aku lebih tabah dan tenang. Aku hanya diam sambil masih terisak tangis. "Jadi gimana dek keadaan kamu?" tanya Bang Rehan padaku. "Aku udah gak apa-apa kok bang," jawabku. "Yang bener dek, abang gak mau kamu kenapa-kenapa nanti. Kan kamu tahu sendiri, tempat kerja abang jauh, pulangnya pun malam." "Sudah, gak apa-apa bang, kamu pergi kerja saja," timpalku. "Ya sudah,
Nanti kalau ada apa-apa cepet telepon abang ya dek. Hati-hati di rumah, ucap Bang Rehan. Aku hanya mengangguk, dan tak lupa ia mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Aku masih tetap sendirian di rumah. Ibu dan bapak sudah pergi, begitu juga dengan kakakku juga pergi kerja. Sedangkan adikku yang sekolah dasar dan pulang siang nanti. Sampai hampir waktu maghrib semua kembali ke rumah, kecuali suamiku yang pulangnya ba'da isya. Aku menunggu Bang Rehan di dalam kamar, dan tiba-tiba perutku terasa nyeri dan sakit sekali. Aku hanya diam tanpa memberitahu kedua orang tuaku agar mereka tidak khawatir. Tunggu Bang Rehan saja, pikirku, untuk mengantarkan periksa ke bidan desa. Bang Rehan pun pulang. Namun karena tak ada sambutan dariku, maka ia pun langsung mencariku di dalam kamar. Karena biasanya jika dia pulang, aku langsung menyalaminya dan membuatkan kopi untuknya. Tidak dengan saat itu, aku yang kesakitan sambil berguling-guling di tempat tidur karena tak tahan merasakan sakit. "Kamu kenapa, dek?" tanya Bang Rehan. "Perutku sakit sekali, Bang," jawabku. "Kan abang udah bilang kalau ada apa-apa cepet telepon abang, dek," ucapnya kembali. "Iya bang, sakitnya barusan aja. Kalaupun aku telepon abang, pasti nggak abang angkat, karena abang pasti sedang di jalan," timpalku kembali. Bang Rehan hanya mengangguk dan, "Ayo, abang antar ke bidan." Sampai di rumah bidan desa, aku pun langsung diperiksa. Ini sama seperti senggugut atau nyeri haid. Biasanya kalau sering merasakan senggugut itu, dia akan susah memiliki keturunan, ucap bidan itu, yang membuat hatiku terasa sakit kembali karena teringat ucapan adikku pagi tadi. Dia langsung memberi aku obat pereda nyeri dan menyarankan aku untuk pergi ke RS saja untuk periksa lebih lanjut, karena alat di sana lebih lengkap, ucapnya. Mendengar kata rumah sakit saja aku sudah takut. "Jadi gimana, dek? Apa kita pergi ke RS saja?" ucap Bang Rehan. "Tunggu sampai besok ya bang. Mana tahu selesai minum obat sakitnya bisa berkurang," ungkapku. Bang Rehan hanya mengangguk. Keesokan harinya pun tiba. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Meskipun sudah minum obat, tapi tidak mengurangi nyeri di perutku. Bang Rehan sibuk untuk mengajakku ke RS, namun aku menolaknya karena aku takut. Dia pun merenung untuk berpikir, "Kalau tidak kita berobat di tempat Kiai Husen saja gimana, dek?" ucap Bang Rehan padaku. Aku pun mengangguk untuk mengiyakan ucapan Bang Rehan. Selesai sarapan, kami langsung bergegas ke rumah Kiai Husen untuk meminta bantuannya. Setelah sampai di kediamannya yang cukup mewah, kami pun disambut baik olehnya. Dia terkenal cukup ramah kepada semua orang dan suka menolong masyarakat yang sakit medis dan non-medis juga dia mengerti. Ia langsung menyuruh kami untuk duduk di hadapannya. Tanpa membuang waktu, ia langsung menanyakan nama lengkapku. "Nama lengkapmu siapa, Nduk?" "Sri Ratih, Kiai," jawabku. Dia langsung menunduk, memejamkan mata, diam dan berkomat kamit membaca doa tanpa bersuara. Sesaat setelah selesai berdoa, ia langsung menatapku sambil menggelengkan kepalanya. Lalu berkata, "Dasar orang iseng." Mataku terbelalak mendengar ucapan Pak Kiai tadi. Begitu juga dengan Bang Rehan. "Ada apa ya Pak Kiai?" tanyaku. "Ada orang yang iri pada kalian. Maka dari itu, kalian akan susah mendapatkan momongan." Aku pun sontak terkejut. "Siapa orangnya Pak Kiai?" Aku yang penasaran langsung bertanya. "Kalian tidak perlu tahu dia siapa, karena agar menghindari sesama umat saling mencela dan membenci, tetaplah berdamai meskipun mereka tidak menyukai kalian." "Lalu harus bagaimana Kiai?" tanya Bang Rehan. "Saya akan beri resep minuman. Sepulang dari sini kalian boleh langsung membuatnya." Lalu Kiai tadi langsung menuliskan bahan-bahan dalam selembar kertas.
agar kami tidak lupa. Kami pulang menggunakan sepeda ontel, dengan aku di boncengan belakang. Tiba-tiba perutku kembali sakit dan nyeri sekali rasanya. Bang Rehan pun mempercepat laju sepeda agar lekas sampai ke rumah untuk segera membuat resep minuman yang diberi oleh Pak Kiai tadi. Sesampai di rumah, Bang Rehan gegas mencari bahan-bahan untuk minuman itu, yaitu kelapa hijau, telur ayam kampung, garam. Bang Rehan mengambil kelapa yang ada di depan rumah. Kebetulan ayam kampung kami sedang bertelur, jadi Bang Rehan tidak perlu mencari jauh-jauh. Hanya mengambil di kandang yang ada di belakang rumah saja, dan garam yang ada di dapur. Bang Rehan mengupas kelapa dan menuangkan airnya ke dalam cangkir, karena yang diperlukan hanya airnya saja. Tak lupa, ia pun memisahkan kuning dari putih telurnya, karena yang digunakan hanya kuningnya saja. Lalu dua bahan tadi dicampur dan diaduk jadi satu. Air kelapa dan kuning telur, tak lupa memberi 3 butiran garam. Ini juga bisa untuk program hamil, ucap Pak Kiai sewaktu menjelaskan tadi. Membaca basmalah dan sholawat Nabi sebelum meminumnya. Pesan Pak Kiai yang kuingat. Aku ragu untuk meminumnya, karena aku pikir rasanya pasti anyir karena ada kuning telur mentahnya. Tapi prasangkaku ternyata salah. Saat ku teguk ternyata rasanya manis dan menyegarkan. Bang Rehan yang melihatku hanya nyengir dan meringis. Dia langsung bertanya, "Kukira abis minum itu kamu langsung muntah, Dek. Karena pasti rasanya anyir kan?" "Awalnya kupikir juga gitu, Bang. Tapi aku salah. Rasanya manis dan seger kok," ucapku. "Baguslah kalau gitu. Berarti kamu harus minum 2 kali lagi ya, Dek. Karena kata Pak Kiai harus minum sebanyak 3 kali dengan aturan 1 kali sehari." Seketika perutku terasa sangat sejuk dan nyaman. Sudah 3 hari berturut-turut aku minum ramuan ini, dan syukur rasa sakit dan nyeri perutku tidak pernah terasa lagi. Aku pun kembali datang bulan, karena sebelumnya aku terlambat dan merasakan sakit perut. Tapi aku heran, kenapa mensku di hari-hari pertama ini tidak banyak seperti biasanya. Ini hanya flek saja yang muncul. Dan saat bulan berikutnya, aku kembali terlambat datang bulan. Namun aku tak ingin untuk mengeceknya, karena takut kecewa seperti yang sebelumnya. Semula biasa saja, hingga sampai 2 minggu kemudian, aku masih belum datang bulan juga. Namun saat ini, tubuhku merasa sangat tidak nyaman. Mungkin karena hormon di tubuhku tidak stabil, pikirku. Hingga lama-kelamaan, saat aku masak sambal terasi serta daun singkong rebus, aku mencium bau bawang rasanya mual dan sangat ingin muntah. Aku terduduk di depan dapur kayu yang masih menyala, karena daun singkong yang tadi belum matang. Aku terlemas dan tak sanggup rasanya untuk menyiapkan sambal terasi kesukaan Bang Rehan. Sampai Bang Rehan pun menghampiri aku untuk sarapan. Yang ia pikir semua masakan sudah selesai. "Dek, kamu kok malah duduk di tanah gitu sih?" tanya Bang Rehan yang keheranan. "Rasanya aku sangat lemas sekali, Bang, karena aku menahan mual dan ingin muntah," jawabku pada Bang Rehan. "Pasti kamu selalu telat makan kan setiap aku kerja? Ini kamu masuk angin pasti," omelnya padaku. Aku hanya diam dan rasanya malas untuk melawan ocehan darinya. "Ya sudah, kamu istirahat saja," ucapnya kembali. "Lalu kamu makan pakai apa, Bang?" jawabku. "Tenang, Dek, aku yang akan menyiapkan masakan ini," timpalnya. Aku memang tinggal satu rumah bersama ibuku. Namun setelah aku menikah, kami masak terpisah. Semakin lama rasa mual perutku semakin menjadi-jadi. Hari demi hari telah berlalu, namun malah semakin parah hingga aku tidak nafsu makan. Makan nasi sedikit saja langsung muntah. Ibu pun bertanya padaku, "Apa kamu tidak mabuk, Nak?"
Mabu adalah bahasa orang kampung pada zaman dahulu, yang artinya hamil di trimester pertama. Gak tahu bu, jawabku. Bulan ini kamu sudah dapat mens belum? Tanya ibu lagi. Belum bu, sudah telat hampir sebulan ini. Timbalku kembali. Ayo kita periksa, ajak ibu. Bang Rehan yang sebelumnya aku telah izinkan untuk pergi bekerja dengan menggunakan sepeda miliknya. Jadi aku dan ibu harus berjalan kaki untuk sampai ke rumah bidan desa. Setelah perutku diperiksa, dan bidan langsung menyuruhku untuk buang air kecil dengan air seni yang ditampung dalam cup kecil. Tes urin pun dilakukan dengan mencelup alat tes pack kehamilan. Bidan pun bertanya, kapan terakhir datang bulan? Bulan ini saya tidak dapat halangan bu. Bulan kemarin hanya flex saja yang keluar. Dengan tak lupa menjelaskan rincian tanggalnya pada Bu Bidan. Berarti umur kehamilan kamu sudah sekitar 6 minggu. Jawab bidan desa itu. Karena dihitung dari bulan terakhir aku mens. Aku dan ibu mendengarnya langsung terbelalak. Jadi sudah jalan 2 bulan usia kehamilanku. Namun aku tidak menyadarinya. Lantas bidan langsung memberi vitamin dan tablet tambah darah. Aku pun pulang dengan hati bahagia dan ingin memberi kejutan pada Bang Rehan. Malam hari pun tiba. Aku tak sabar menunggu Bang Rehan pulang. Aku yang mendengar suara Bang Rehan mengucap salam saat masuk ke rumah pun gegas menghampirinya. Aku hanya tersenyum melihatnya dan langsung membuatkan kopi. Dengan hati riang, aku pun menyuguhkan kopi dan hasil tes pack yang sengaja aku bawa pulang sewaktu periksa di bidan desa tadi siang. Apa ini dek? Tanya Bang Rehan. Lihat saja sendiri bang, jawabku. Ini siapa yang hamil dek? Tanyanya kembali. Aku pun langsung menarik napas panjang, lalu membuangnya kasar. Ya akulah bang yang hamil, masa tetangga? Jawabku dengan kesal. Apa? Yang benar dek? Kamu gak lagi bercanda kan? Tanyanya kembali, hingga membuatku semakin kesal. Ya benerlah bang, itu kan tes pack milikku. Ucapan syukur berulang kali terucap dari bibirnya, dan matanya langsung berkaca-kaca karena bahagia. Terima kasih ya dek. Aku yang hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Tak terasa kami berdua pun menangis dalam pelukan. Setiap pagi kepalaku pusing. Aku tetap tak bisa membuatkan sarapan untuk Bang Rehan. Jadi sekarang dia akan lebih duluan bangun untuk membuat sarapan, mencuci baju dan piring, lalu berangkat kerja. Dia membangunkanku untuk sarapan, padahal aku sudah bangun. Namun karena sangat lemas, aku hanya berbaring di tilam kapuk milik kami. Dia menyuguhkan aku susu tajin, tempe goreng sambal kecap dan nasi. Susu tajin adalah air rebusan beras saat sudah mau menjadi nasi. Karena masa itu belum ada susu ibu hamil, aku hanya minum susu itu dan makan tempe saja. Karena aku tak bisa makan nasi. Jika makan nasi, pasti aku langsung muntah. Hanya pisanglah sebagai makanan selingan saat lapar, serta jambu air dan jambu biji sebagai cemilan. Tak ada buah-buahan mewah karena jika ingin makan buah lain, harus pergi ke kota dulu. Malam pun tiba. Aku yang tidur di samping Bang Rehan pun mulai memejamkan mata. Dan dek, tiba-tiba aku langsung terbangun saat baru saja tertidur dan langsung bermimpi aneh. Ada 2 mata yang merah menyala sedang mengintip di balik jendela kayu yang sudah mulai rapuh. Dan itu terjadi selama 3 malam berturut. Aku pun menceritakan hal itu pada Bang Rehan. Bang Rehan pun yang merasa aneh, lalu mengajakku untuk bertanya pada Pak Kiai Husen akan arti mimpi tersebut. Saat Kiai mendengarkan cerita dari kami, dia pun langsung paham dan mengangguk lalu berkata, "Tumbal pesugihan anak pertama." Aku yang masih bingung pun langsung bertanya, "Maksudnya Kiai?" "Iya, kalian saat ini sedang diintai oleh seseorang, bukan dari keluarga kalian, namun orang lain. Jika mereka tahu kamu sedang hamil, mereka akan memuja anak kalian.
untuk dijadikan persembahan tumbal pesugihan, jelas Kiai tadi. Aku dan Bang Rehan yang mendengarkan penjelasan Kiai Husein pun terbelalak dan kaget. Jadi, apa yang harus kami lakukan, Kiai? Letakkanlah parang yang telah berkarat dan tidak terpakai di dekat jendela, agar mereka tidak dapat melihat ke dalam rumah. Lalu, dengan cara apa lagi, Kiai? Agar kami tidak diganggu oleh orang jahat itu, tanyaku yang mulai panik. Sebenarnya di dalam tubuhmu itu memiliki kodam, nak. Namun kodam yang kamu miliki fungsinya hanya untuk memberitahu saat kamu dalam keadaan bahaya dengan pelantara mimpi. Namun dia tidak dapat melindungimu. Begitu pula dengan saya. Kalian bisa melindungi diri kalian sendiri dengan doa, karena saya tidak bisa membantu lebih dari itu. Lalu menatap ke arahku. Duk. Seketika jantungku berdetak sangat kencang mendengar penjelasan dari Kiai tersebut. Begitu pula dengan Bang Rehan yang menatapku juga dengan bingung. Dengan doa, ucap Bang Rehan. Iya, ucap Kiai. Jika hendak tidur, banyaklah berdoa sebisa kamu. Al-Fatihah, surah 3 kul, ayat kursi. Setelah itu baru doa tidur. Itu doa yang paling mujarab sebelum kamu tidur, untuk melindungi kamu, anak dan juga keluarga kalian. Karena dalam posisi tidur itulah yang terlemah dalam tubuhmu, nak. Jika kamu lupa untuk membacakan doa, maka mereka akan mudah menguasaimu. Baik Kiai, saya akan ingat pesan Kiai, ucapku serta Bang Rehan. Kami pun pulang, masih dengan sepeda ontel kesayangan Bang Rehan. Dia menggayuhnya perlahan, karena membawa aku yang sedang hamil muda. Hingga di persimpangan, kami bertemu dengan Mbok Dariem, nenek penjual pecal di pasar, yang kini sudah sukses dan kaya raya. Aku yang melihatnya duduk di depan rumah pun langsung menyapanya dengan bibir tersenyum. Nuhun, Mbok. Mbok Dariem pun membalas senyuman dariku tanpa mengatakan sepatah kata pun. Seketika bulu kuduku meremang saat kulihat wajah Mbok Dariem yang tersenyum miring dengan tatapan tajamnya. Aku hanya diam menyikapinya. Hari ini Bang Rehan libur bekerja karena ini hari Minggu. Malam pun tiba. Setelah selesai makan malam, biasanya kami akan langsung tidur, karena masa itu kami belum memiliki televisi. Hanya orang-orang kaya sajalah yang punya. Bang Rehan memiliki 1 HP. Itu pun peninggalan almarhum ayahnya, dengan penampilan yang kusam berwarna hijau tua, tebal dan memiliki antena di atasnya. Jika aku ingin menghubunginya, aku hanya menggunakan telepon umum yang tidak jauh dari rumahku. Aku gelisah dan rasanya tak mampu untuk memejamkan mata. Karena rasa takut yang kualami, Bang Rehan meletakkan parang sesuai pesan Kiai tepat di bawah jendela. Meskipun begitu, tidak mengurangi rasa takutku sedikitpun. Malam sudah semakin larut. Bang Rehan sudah tertidur pulas. Lama-kelamaan, aku pun merasakan kantuk. Tak lupa aku membaca doa sesuai pesan Kiai. Namun baru saja memejamkan mata, dep, ada suara benda jatuh di arah ruang tamu. Aku pun lantas berjalan ke arah suara tersebut dengan mengintip dari balik kain penutup pintu kamar. Karena kamar kami tidak memiliki pintu. Saat kulihat tidak ada siapa-siapa, aku pun lantas memberanikan diri untuk keluar dari dalam kamar ke ruang tamu yang gelap karena lampu telah dimatikan. Namun teras depan rumah dan kamar sajalah yang tidak dimatikan. Aku pun celengak-celinguk mencari benda apa yang jatuh. Atau itu kelakuan tikus nakal, pikirku. Aku pun lantas mondar-mandir karena belum menemukan benda tersebut. Seketika, aku pun melihat dari arah bawah jendela ada pisau kecil berkarat. Mungkin Bang Rehan yang meletakkannya, karena tak menemukan parang bekas lagi. Pikirku positif. Aku pun langsung merunduk dan mengambil pisau tersebut untuk dikembalikannya ke tempatnya, yaitu samping jendela. Saat bangun, sontak aku pun terkejut
saat melihat ke arah jendela tanpa penutup gorden itu. Ada sesosok wanita cantik yang berdiri tepat di depan rumah dengan menggunakan baju merah, celana panjang dan rambut sebahu yang diurai menatap ke arahku. Dan dia memiliki perut buncit seperti sedang hamil. Aku pun langsung berjingkat dan bergidik saat melihatnya tersenyum menyeringai dan memiliki 2 gigi taring. Yang membuat aku semakin menggigil ketakutan adalah wanita tadi menyikap baju merahnya dan terlihat perut besar yang aku kira ia sedang hamil sekitaran 7 bulanan itu mengoyak dengan sengaja perutnya dengan menggunakan pisau kecil. Ia memakan janinnya sendiri yang sudah berbentuk bayi dengan darah yang bercucuran deras dari perut serta bibirnya. Bayi itu menangis begitu kencang dan langsung diam saat wanita itu berhasil mengoyak bagian paha lalu mengunyahnya dengan rakus. Aku yang tak tahan melihatnya, namun aku tak dapat untuk berlari dari tempat ini. Tubuhku terasa kaku dan bibirku terasa terkunci untuk sekedar berteriak. Lantas tubuhku pun melemas dan akhirnya aku pun jatuh pingsan. Portal RMB, itulah tadi cerita yang berjudul Pesugihan Tumbal Janin. Nantikan cerita kelanjutannya di konten berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.